Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Caroline Burusmiring. Saya dari kelas AM 1A Malam. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 2 mata kuliah Kewarganegaraan oleh dosen Pak Slamet. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Slamet yang telah memberikan saya dan kelompok saya kesempatan untuk menyampaikan mengenai progres dari PBL mata kuliah Pancasila. Saya akan melakukan share screen. Oke. Jadi untuk presentasi progress report PBL mata kuliah Kewarganegaraan itu dibuat oleh kelompok 2 yang anggotanya ada Jerry Septian, ada saya sendiri Elizabeth Caroline Burusmiring, ada Julia Sari, Sarah Olivia Floren, Sabina Nabila, dan Julia Tesalonika Simorangkir. Jadi materi yang akan yang saya sampaikan pada penjelasan progres kali ini, yaitu yang pertama adalah latar belakang. Jadi pada penelitian kami kali ini, kami memilih mengenai permasalahan pedagang kaki lima di tengah pandemi COVID-19. Jadi pedagang kaki lima atau PKL adalah usaha sektor informal yang berupa usaha dagang, yang kadang juga sekaligus produsen. Jadi pedagang kaki lima ini sebuah usaha gitu ya, yang lokasi penjualannya bisa menetap, bisa tidak gitu. Ada yang bergerak juga dari suatu tempat ke tempat yang lain, seperti menggunakan pikulan atau kereta dorong, menjajakan bahan makanan, minuman, dan barang-barang konsumsi lainnya secara eceran. Jadi alasan kami mengambil topik ini kenapa? Karena banyak sekali keluhan dari masyarakat akibat menurunnya perekonomian dari dampak COVID-19 ini, terutama untuk masyarakat yang menengah ke bawah. Jadi untuk rumusan masalahnya, karena dampak perekonomian yang menurun, padahal mereka mereka dituntut oleh kehidupan mereka yang banyak, yang bisa dibilang di Batam ini pengeluarannya sangat besar ya. Penghasilan besar, pengeluaran juga besar, seperti itu. Jadi untuk menyambung hidup serta memenuhi kebutuhan mereka masing-masing, banyak di antara mereka yang menangis karena penghasilan mereka itu turun drastis atau bahkan tidak terjual sama sekali dikarenakan COVID-19 ini. Jadi berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah ada sebagai berikut. Jadi apakah ada dampak positif atau negatif dari keberadaan pedagang kaki lima di tempat tersebut selama pandemi COVID-19 ini? Jadi yang selanjutnya juga ada gimana sih pendapat mereka di tengah-tengah COVID yang sedang merajalela ini. Pendapat mereka sebagai pedagang kaki lima. Selanjutnya adalah apakah mereka ada pekerjaan sampingan atau pekerjaan sampingan apa yang mereka lakukan untuk menutupi kekurangan kebutuhan mereka di balik penjualan yang tidak laris, tidak ada pengunjung sama sekali, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah apakah mereka mendapatkan bantuan dana atau bantuan sosial seperti sembako dari pemerintah. Selanjutnya adalah tujuan dari kegiatan PBL. Jadi tujuan yang ingin kami capai ya dalam penelitian kami kali ini yaitu untuk mendapatkan ilmu dan pengalaman dari kegiatan yang telah kami lakukan, serta kami bisa mengerti, kami bisa mengetahui dan bisa mengidentifikasi masalah-masalah apa saja sih yang terjadi di masyarakat selama masa COVID-19 ini terhadap pedagang kaki lima. Selanjutnya adalah manfaat kegiatan PBL. Jadi manfaat yang kami dapat
dalam penelitian kami itu, kami bisa mengetahui sudut pandang tentang sudut pandang dari seorang pedagang kaki lima tentang COVID yang melanda, seperti kerugian yang mereka alami selama COVID dan solusi yang mereka dapatkan untuk memecahkan masalah penjualan selama COVID-19 bagi pedagang kaki lima. Selanjutnya adalah kajian teori. Secara garis besarnya, ya seperti yang kita ketahui tadi bahwa COVID-19 sangat berdampak sekali bagi perekonomian masyarakat, apalagi pedagang kaki lima. Menurut saya, meskipun pedagang kaki lima dibilang, meskipun di kota, di tengah kota juga, atau di kota yang tergolong maju seperti Batam ini, meskipun dia pedagang kaki lima ini bekerja di tengah kota seperti itu, tetap saja tidak bisa menolak atau tidak bisa untuk menentang peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti maraknya razia keramaian yang menyebabkan tidak ada pengunjung yang datang untuk sekedar melihat pemandangan. Karena kemarin kami melakukan wawancara terhadap narasumber yang pedagang kaki lima yang berada di Bukit Kemuning. Jadi di situ kan sudah jelas bahwa pemandangannya bisa untuk mencuci mata gitu, sambil makan, sambil minum. Tapi karena razia akibat pandemi ini, sehingga orang yang sekedar datang untuk melihat pemandangan saja sudah tidak ada gitu. Apalagi yang duduk untuk memesan makan ataupun memesan minuman. Sudah jelas bahwa pemasukan dari pedagang kaki lima tidak ada. Karena kan ya seperti itu. Gimana pengunjung mau datang? Kalau pengunjung datang, timbullah keramaian yang akan dirazia. Maka dari itu, kerugian yang dialami oleh pedagang kaki lima yaitu tidak memiliki pemasukan keuangan yang stabil atau tidak sesuai. Jadi mereka situ sudah mengeluarkan aset mereka, seperti mereka sudah datang dari rumah mereka ke tempat untuk mereka berjualan, di situ saja sudah memakan bensin. Belum lagi tenaga yang sudah mereka keluarkan untuk melakukan pekerjaan mereka. Belum mereka sudah menyiapkan bahan makanan, bahan minuman dan sebagainya macam, dan ternyata tidak laku. Seperti itu. Jadi pedagang kaki lima ini sudah mencoba berbagai cara dengan meningkatkan kualitas pelayanan atau membuat strategi harga untuk menarik pelanggan yang datang, tapi tetap saja tidak bisa karena pandemi ini. Kenapa? Karena pandemi ini tidak mengizinkan untuk adanya keramaian, apalagi kalau kondisi makan dan minum itu kan tidak memakai masker ya. Nah, dari itu sangat berdampak sekali ya COVID-19 ini terhadap pedagang kaki lima yang ada di Batam, khususnya di Batam ya. Selanjutnya adalah metodologi kegiatan PBL, termasuk solusi yang diberikan. Jadi untuk metodologinya itu ya kami melakukan observasi atau penelitian yang telah saya sampaikan sebelumnya kepada para pedagang kaki lima, dengan mewawancarai beberapa pertanyaan bagaimana pendapat atau pertanyaan-pertanyaan lainnya mengenai perekonomian yang mereka alami selama pandemi COVID-19 ini. Dan untuk solusinya, sejauh ini berdasarkan pengalaman narasumber, untuk solusinya ya memang tidak banyak gitu. Mereka tidak punya pilihan lain gitu, selain untuk sabar menanti sampai masa pandemi ini segera merendah, segera menurun. Karena mereka juga sudah melakukan perpindahan tempat ya, untuk mencari di mana sih tempat yang banyak pengunjungnya gitu. Mereka sudah melakukan konservasi, tetapi tetap sama saja gitu. Untuk hasilnya nol, karena memang pemerintah Kota Batam menginformasikan kepada kita semua rakyat yang ada di Batam ini untuk tidak menciptakan keramaian. Atau saat masa PPKM kemarin, benar-benar jalan diblok, nggak boleh kemana-mana, hanya di rumah saya seperti itu. Jadi memang solusi yang mereka dapatkan itu ya sabar, tetap berharap kepada Yang Maha Kuasa supaya keadaan ini bisa pulih kembali. Kurang lebih seperti itu. Sekian dari
penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada Pak Slamet. Saya akan menutup presentasi saya. Terima kasih.